Perkenalkan, nama saya Ayu Setiawati Mintarsih dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Izinkan saya untuk menyampaikan praktik ujian kinerja dengan layanan bimbingan kelompok dengan topik Stop Bullying dan juga dengan pendekatan dan teknik role play. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik, semangat hari ini? Iya. Syukurlah, oke, alhamdulillah. Hari ini bajunya kan apa warna-warni ini? Hari ini kegiatannya apa? Ini kegiatannya bersih-bersih. Bersih-bersih. Kemarin sudah selesai PAS ya? Iya. Sudah, oke. Terima kasih sudah hadir di ruang BK. Mudah-mudahan. Mohon untuk salah satu pimpin doa, nak. Siapa yang mau memimpin? Oke, Abi. Silahkan, yuk. Teman-teman kita sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa untuk kekuatan dari yang kita langsung doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Abi. Nah, hari ini kan sudah semangat PAS sudah lega. Oke, sudah lega sekali. Walaupun hasilnya masih dak-diduk juga ya. Oke, terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Kita berkumpul dari kelas apa ini kalau boleh tahu? 10A. Oke, kemarin kalian lihat di leaflet mengenai sosialisasi bullying ya. Kalian hadir di sini kebetulan ada berdelapan menghubungi Iman ini berkumpul di ruangan ini. Kemudian kalian juga akan nanti melakukan bimbingan kelompok ya. Nah, kalau kita nanti ada 2 sesi, nak. Jadi masing-masing durasinya nanti 40 sampai 45 menit. Jadi memang setiap sesinya itu nanti kita akan membahas mengenai bullying dengan metode role play. Nah, ada yang pernah dengar sebelumnya mungkin role play itu apa? Bermain peran. Bermain peran, ya betul. Ada lagi selain itu yang paham mengenai role play? Acting, ya betul sekali, bermain peran, acting. Nah, kayak di drama jadi di laga sinetron tidak. Nah, semoga Ibu pengen nanti di antara satu sama yang lain bisa akrab, bisa kenal. Ibu juga bisa hafal. Nanti sebutkan dulu saja nama panggilannya dari satu persatu. Misalkan nanti dimulai dari Mas Davin ya. Lah, Mas Davin nanti perkenalkan, nama saya Davin, kemudian nanti tepok. Nah, hitungan tepoknya Mas Davin itu nanti merupakan hitungan dari teman selanjutnya. Misalnya tepoknya 3, berarti setelah Mas Davin selanjutnya ada Mas Farel, Mas Abi 3 kali, berarti Mbak Kesya. Nah, Mbak Kesya nanti sama saya dilewatin, udah kenal kan sama saya? Kebetulan saya juga BK dari kelas 10A ya. Jadi nanti selanjutnya dari Mbak Kesya tepok juga berapa kali tepoknya nanti yang dikenalkan untuk teman yang lain. Gitu ya Mbak Kesya. Berlanjut selanjutnya bisa dimulai dulu biar nanti saling akrab, kenal nama panggilan satu sama lain. Dari siapa? Mas Davin? Iya, oke. Perkenalkan saya Davin. Perkenalkan saya Abi. Perkenalkan nama saya Dian. Perkenalkan nama saya Nesi. Perkenalkan nama saya Fani. Perkenalkan nama saya Kezia. Prosedurnya ketika sudah waktu berjalan, kalian nanti ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi korban. Nah, nanti silakan dirundingkan siapa yang mau jadi pelakunya, siapa yang mau jadi korban. Itu didiskusikan, monggo. Walaupun kita nggak ada skrip, tapi harapannya tetap kalian bisa optimal untuk pelakunya, untuk pemainnya. Mungkin yang cewek cowok aja. Oh, dibagi per grup ya. Oke, berdasarkan gender. Oke, tapi nanti bukan untuk alasan bully gender ya. Oke. Jadi nanti boleh silahkan grup yang laki-laki 3, yang perempuan 5. Oke. Nanti silahkan dimainkan peran
Oh ya, sebelumnya bullying itu nanti kalian tahu nggak sih bullying itu apa? Yo, nanti nggak tahu jangan-jangan ketika nanti memainkan peran, aduh bullying itu ini termasuk bullying nggak ya kayak gitu. Apa bullying itu apa? Bullying itu tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Oke, dengan sengaja ya, garis bawahnya dengan sengaja, berarti paham kalau hal itu tuh menyakiti tapi tetap dilakukan. Nah, bentuk-bentuk bullying sendiri apa aja nak? Bentuknya itu bisa verbal dan non verbal. Kalau verbal itu melalui perkataan, semisal hinaan, cemooh. Terus kalau yang non verbal itu biasanya dengan memukul, menjambak, menjegal juga. Ya, oke, ada berbagai bentuk ya yang termasuk dalam bullying. Nah, ini nanti silahkan kalian memeragakan dari bentuk-bentuk bullying itu sendiri, dan juga yang menjadi korban mohon jangan dimasukkan hati, ini hanya adegan semata. Tidak untuk ini ternyata kok kayak gini ke saya. Nah itu enggak, kalian tetap solid, kalian tetap satu kelas menjaga kerukunan. Kalau misalnya ada salah satu yang ternyata itu termasuk bentuk dari bullying, diskriminasi juga termasuk ya nak. Ketika kita membuat geng, ada teman yang terisolir, mungkin ada teman yang disendirikan, nah itu juga termasuk bentuk bullying karena dia tidak nyaman, dia dari sosial diasingkan, itu juga termasuk dari bentuk bullying. Nah itu nanti silahkan diperagakan. Tujuannya nanti kalian agar setelah melakukan bimbingan kelompok ini nanti kalian bisa, untuk kali ini nanti kita ada 2 sesi ya nak sebelumnya. Jadi nanti untuk sesi pertama kalian yang pelaku sama korban, kemudian di move untuk yang sesi kedua yang korban jadi pelaku, yang pelakunya jadi korban, gitu ya. Ada 2 sesi. Jadi nanti kita dalam pertemuan ini nanti biar mencapai tujuan dengan baik, kemudian kalian juga bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini, gitu ya. Paham? Ada pertanyaan sebelumnya? Belum. Ini nanti silahkan, karena saya nggak ada skripnya, silahkan didiskusikan dulu ya untuk perannya, terus apa yang mau dilakukan gitu. Terus kursinya bisa agak pinggirkan biar nanti agak legaan untuk praktiknya, untuk kalian nanti memperagakan. Siap, sepertinya udah mantep membara. Yuk. Bang camping, jadi cowok cupu amat. Kenalin dong, ada cowok gak berani berdiri, padahal itu cewek loh. Kamu ngapain lah? Ih ampun, jijik banget sih. Viralin dong, viralin. Iya ampun, ini juga nih. Baca kok buka gitu. Lihat nih guys, ada cowok culun di sekolah kita. Bajunya cuma camping nih, kayak pemulung di jalan. Kacamatanya cukup amat guys. Aduh bener tuh. Apaan? Kacamata beli di pasar ya? Kayak kacamata kayak gitu sih. Murah nih kali kacamatanya. Jadi cowok. Kok nggak sopan gitu sih? Padahal kita bukan cowok. Kayak gitu mbak, dan bully tentang saya. Udah lah, lo tuh diem aja. Kan ya sesuka kita ya. Pinter. Apaan baju putih? Sok pinter ya? Bener. Padahal di kelas nilainya 0 aja. Iya bener, lebih di sekolah. Tegak bro, tegak. Kalau aku sih malu. Kawan, waktu kalau di cowok tuh ya bener dikit dong. Mas kita ditendang doang gak berani begini terus ngelawan. Padahal kan kita cewek, ya gak sih? Bener banget ya. Temenmu loh dibully, masa kamu nggak ngelawan? Bener. Konyolnya dibully ya menengai. Mana nih solidnya? Katanya cowok yang solid. Ih nangis. Ih kita viralin. Najis banget. Jaklina nggak tumbang. Ih, guys, di sini tuh ada cowok nangis tuh guys. Bener nih, ini juga nih. Diem aja lagi. Diem aja. Ini juga. Apaan masa cowok begini? Cowok tuh tegas. Terus juga berani ngelawan. Apaan masa cowok cuma diem kayak gini doang sih? Maaf gua. Kok maaf? Emangnya lo salah? Iya apaan? Guys, minta maaf tuh gak level banget gak sih? Iya. Harusnya tuh, harusnya kan mereka ngelawan ya. Masa minta maaf doang? Cukup banget. Emangnya lo salah?
Weh, cari nang mbok lara yang ngono. Dan gitu mbak. Nundukmu enggak boleh gitu. Berarti di aja. Kalian nggak ngelawan gitu? Diam aja. Aja. Yang penting tuh lo benain aja dulu sikap lo tadi. Apaan lo udah nggak tegas, masuk-masokan berat temen. Sana. Ih, udah. Mending kita Apaan berdua nih? yuk. Diam aja dari Apaan tadi. kayak gini? Kita ngadain cowok kayak gini nggak bakal selesai nggak? Iya. Coba lihat. Punya uangnya ngapain? Ngapain? Impossible. Kamu tuh sekolah itu ngapain kalau cuman jajan itu? Undi duit. Di toke apa taruh goroko lagi? Duit. Alah rasa dadak sok cupu rene di duite mosok ora Kene duit. kene ngakoni njaluk duit. Madem ngarep, madem wong sing dijak ngomong. Lambi ireng-ireng meh layat apa piye? Ah iya meh ngopo ning kene kambi ireng-irengi. Piye di sik mesti ana duit lah. Coba. Ora ana duit. Coba. Nggak punya kantong. Ngopo iki? Iso apa iki? Is ngopo ambis banget, ambis. Apa iya? Ya ampun awak kok kayak ngene ya ampun, elah. Iki awak tulang tok iki wah. Meh dijipuk. Ya sok ambis iki ngopo ngene iki? Ana duit ra? Nggak ada. Ya bener gak ada. Ana duit iki ya. Yang bener, coba lihat. Cuma segini doang nih. Lan di gorengan nah. Cuma segini doang. Dibiarin. Ya elah, cuma segini buat kita makan aja dah kurang. Mana coba lagi? Nggak ada. Pipis sekarang bayar. Ya. Kamar mandi lo bayar kayak 15.000 nggo ngop nah. Nah, ini lo. Ngono tek suwe banget. Udah. Nanti Apaan? Ini buku aku. ya men. Yo men, gua apa? Gua apa nih men ngopo? Nah, saya hitung saya. Hitung sih. 20. Weh, akeh. Asik. Asik kira. Yo iya nih, bayaran kita. Bayar. Udah, itu duit jajan aku. Masa semua diminta? Ya siapa ini? Ini Mbak saya kok. Salah men gelem. Kamu kira gelem. Karena dimaksa. Iya benar. Kok saya gelem? Buk saya gelem. Oh iya. Elah. Nangis Nangis ngopo kowe iki? Ra ono sing aku nangis. Ngadep ngarep nek ono sing ngomong kuwi. Apa nunduk? Ngerti ra? Diajak ngomong kuwi to, delok ngarep, delok wong sing dijak ngomong. Ngomongin ndelok ngarep. Delok ngarepe. Iya, Sa. Nangis ae. Nah, duit ra nggo nambah-nambah gitu. Iki bor semene iki piye iki? Ade mangan karo wiyah iki wis entek duwite. Lho, Iki bor pira 20.000-an. Bensin entek wis. Bensin ade pertama munggah. Piye wah? Mosok ora ana duit iki. ya wis nyotake duit nyo. Nggo sangu, Nduk. Nggih nya. Sangu nggih, Nduk. Piye dikake duit kok malah dibuang-buangi piye maksude? Iki kowe take duit lho. Iya, nggo sangu lho. Iki lho, nggo sangu iki lho. Piye? Dijikok ning kene. Iki anake sapa? Ya anake sapa? Bor ngono tok wis dikake duit lho. Nyo ra ndedit, wedok ora ndedit iki piye kuwi? Ha iya, kae lho kanca-kanca lho duit kabeh. Ah iya. Mosok ora ndek sangu. Apa wis cepet. Ya wis. Makasih lho dine mau. Ya. Rasa makasih sithik. Oh iya. Ini keren luar biasa. Tepuk tangan selanjutnya. Ini kenapa yang laki-laki membara sekali untuk memainkan pelaku. Terlalu meledak loh ini tadi loh, ya ampun. Udah kebiasaan Mas Farel. Enggak. Oke. Sudah ini tadi udah saling bergantian peran ya. Keren sih, kalian keren. Tanpa skrip tapi bisa all out banget. Kayaknya bener-bener
aduh momen banget nih kayaknya. Mudah-mudahan tidak ada dendam tersendiri ya untuk hal itu ya. Acting oke. Aku pengen jabat rambutnya canda gitu. Jambak apa ya? Aku lagi rada piye. Mau pilih ngerti dhewe lah rasane laki-laki. Oh laki-laki. Oke. Pinter. Laki-laki jabat laki-laki. Terus memangnya Mbak paling anak iso rung. Beneran lho. Oke. Ini tadi kan sudah masing-masing melakukan perannya ya. Semua sudah merasakan menjadi pelaku. Semua juga sudah merasakan menanyakan siapa tadi perannya menjadi apa, kemudian perasaannya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Mbak Kian yang mau memimpin. Oke, silahkan nanti Mbak Kian mimpin teman-teman. Ibu tadi kan sebagai observer ya. Jadi tetap nanti kalian sharing apa yang kalian dapatkan dari role play ini mengenai bullying, atau mungkin bahkan sebelumnya, duh kayak gini termasuk bullying, ternyata ya saya selama ini sama teman kayak gini nih ternyata, tapi hal itu bisa melukai. Nah itu monggo bisa dimulai Mbak Kian ya yang mau menanyakan ke teman-teman. Ya silakan. Mau nanya, dia tuh tangan buat kita. Oke. Mau nanya ke Keisha dulu. Kan tadi sempet kayak nangis gitu, berarti kayak udah dapet gitu filmnya. Sebelumnya juga ada gitu jambain tadi siapa ngomong jamba, terus ya jamba Farel tuh kayak perasaannya gimana? Kalau misalnya jadi pelaku kayak gimana? Apakah ada kepuasan tersendiri atau ada kayak perasaan takutnya atau gimana? Kalau jadi pelaku mungkin kayak ngerasa kasihan sama yang dibully. Nggak tegaan, berarti nggak ada jiwa pelakunya ya di situ ya. Oke, terus Kalau jadi yang dibully mungkin kayak sedih, jadi terpuruk gitu loh perasaannya. mental, lebih ke mental ya yang kena ya. Terus Ya gitu. Terus kalau kan tadi ada cewek nih, misalnya kan kalau cewek itu kayak tetap kita ada ini nggak sih, kalian berdua tuh kayak tetap ada nggak tega gitu untuk all out gitu nggak sih? Oke. Kalau misal buat cowok nih salah satu siapa mungkin? ditanyain aja satu persatu nggak Oh, iya. apa-apa kan. Faktornya apa sih kenapa perilaku bullying itu bisa terjadi? Sebenarnya faktor yang membuat mengakibatkan bullying itu ada di lingkungan kita tuh apa? Dia yang bisa menyimpulkan nggak? Satu cowok satu cewek. Ya, monggo. Dari yang saya jelaskan tadi, mungkin dari dulunya juga pernah dibully, jadi balas dendam ke yang lain, meskipun dia tuh merasa kayak terpencil gitu loh, maksudnya terkucilkan karena dulunya tuh pernah dibully, jadinya ingin meluapkan emosinya pada orang lain gitu. Lebih ke pengalaman, Iya, pengalaman masa lalu gitu ya. Oke, itu bisa dikategorikan internal atau eksternal faktornya? Internal. Nah, sekarang kalau dari yang eksternal, nak, faktor kenapa perilaku bullying itu bisa ada tuh apa? Semenjak Ya, oke, silakan Mas Abi. semisal dari eksternal ini kan pasti lebih ke lingkungan ya. Jadi kalau semisal ada orang pelaku yang membuli itu pasti kan teman-temannya itu pasti kan orang-orangnya juga nggak baik gitu loh. Kayak lingkungannya itu udah sukanya ngerokok, suka mabuk-mabukan, itu kan pasti kan ada sendiri gitu, kayak tidak baik lah gitu loh Bu. Nah itu pasti kan orangnya itu kan pasti temperamental gitu kan, suka marah-marah, suka stres sendiri gitu kan, pasti kan kalau efek-efek dari lingkungan yang tidak baik itu kan pasti kan juga membuat orang juga tidak baik. Nah maka biasanya kalau seorang pelaku dari bully itu pasti dari lingkungan yang kurang baik gitu, pasti ada, atau dari keluarga, atau mungkin dari keluarga yang dia itu sendiri, atau sendiri nggak ada temen, nggak stres sendiri, terus malah ngelampiasin ke temennya gitu kan, biasanya kan ada gitu. Oke, baik. Tepuk tangan Mas Abi dan juga Mbak Tina. Saya sampai mendalami sekali loh penjelasannya. Sebenarnya kalian sudah
paham betul ya dari Mbak Dian tadi udah cukup jelas dari internal, bisa dari pengalaman pribadi, kemudian dari Mas Abi juga dari eksternal. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Jadi misalkan kalian sebelumnya mungkin nggak ikut-ikutan ngebully, tapi karena masuk di dalam kelompok bully, ya kayak ada gap-gapan gitu nggak sih, kayak ada teman kamu tuh ngebully, kamu diem aja, kayaknya itu nggak seru gitu kan. Ada faktor pendukungnya kan di situ. Ketika kita milih lingkungan berarti harus yang memang baik, dari yang positif. Nah ini tadi dari keluarga. Kenapa kok dari keluarga? Bisa jadi di keluarga juga kayak membiasakan perilaku-perilaku yang kekerasan. Nah itu juga bisa kemudian dilampiasin ke temennya. Nah hal-hal seperti itu terkadang kan kita anggap abai ya nak ya. Wah paling kayak gitu nggak apa-apa, itu nanti paling juga cuma seru-seruan. Nah tapi kan dari mental sendiri kalian tadi hampir semua ketika kalian tadi Mbak Kian sudah menanyakan satu sama lain pengalamannya ketika menjadi korban, pasti mental itu benar-benar dari segi psikologis itu dia akan berpengaruh. Bahkan ada kejadian ketika dibully, ada seseorang mahasiswa mengalami depresi. Nah itu yang tingkat depresinya sudah tinggi, itu dapat mengakibatkan orang itu bunuh diri. Nah hal itu yang membahayakan ketika mungkin kita tidak membunuh secara langsung gitu ya, menusuk atau mungkin menabrak misalkan, tapi kan dengan kalian dengan verbal mungkin, kemudian dengan fisik seperti itu tadi Mbak Nesi juga menjelaskan bahwa hal itu bisa berdampak di mentalnya juga. Itu kan dia akan merasa terisolir, dia akan merasa malu, minder, merasa dikucilkan. Itu kan dia nggak punya dunia lagi, dia hanya memiliki ya saya sendiri gitu loh. Makanya kenapa bahaya sekali ketika kita melihat atau mungkin kita mengalami sendiri dari perilaku bullying gitu ya. Nah sekarang Ibu pengen tahu nih dari ke-8 ini pernah apa gitu. Bisa dari Mbak Kesia dulu, momennya ketika apa, kemudian bentuk bullying yang dilakukan itu apa? Pas SD dulu pernah dikucilin gitu sih. SD? Dikucilkannya gimana? Ya kayak nggak ditemenin gitu, jadi aku sendiri di kelas, yang lain pada keluar sendiri, aku nggak tinggal sendiri, bener-bener sendiri di kelas gitu. Sama sekali berapa lama itu terjadi nak? Mungkin sekitar seminggu. Mbak Kesia tahu nggak kenapa mereka melakukan seperti itu? Nggak tahu. Hari sebelumnya tuh nggak apa-apa. Terus paginya baru gitu. Dan seminggu itu buat Mbak Kesia waktu yang singkat atau terasa lama Mbak? Lama ya, 1 minggu itu ya. Oke, dan itu membekaskah buat pengalaman Mbak Kesia sampai usia sekarang? Iya. Dan enak nggak ketika jadi? Oke, dan itu harapannya Mbak Kesia ketika sudah dewasa, ketika naik di SMP, di SMA, berarti bisa bukan mengayomi, bergaul dengan yang lain juga. Otomatis juga nggak akan melakukan itu ya ke teman yang lain ya. Apa malah ada motivasi untuk itu? Enggak ya. Kalau Mas Abi? SMP atau SMA aja Bu? Apakah semua jenjang kamu merasakannya Mas? Tapi kalau saya pernah dibully, maksudnya dibully dalam artian cuman kata-kata, jadi enggak fisik tapi kata-kata. Kayak selalu teman-teman saya itu kalau ini enggak jelasin sulitan. Teman-teman saya itu cuman nganggap teman itu kalau cuman pinter doang gitu. Oh, berarti ada apa ya? Ya sama mirip mungkin ya, diskriminasi itu tadi ya, kalau nggak masuk kategori itu. Sama lebih ke beli fisik, soalnya kalau
semisal bulinya itu lihat kata-kata Bu, jadi enggak dari gambar atau mukul atau gimana itu. Kata-kata apa yang membuat Mas Abi itu kok ngena banget itu apa? Kok ketawa? Mungkin bisa di apa ya Bu? Diomongkan rolen. Gak apa-apa disampaikan aja yang membekas buat Mas Abi itu kata-kata apa dalam bentuk apa gitu loh. Oh ternyata Mas Abi tuh kayak gini tuh sensitif gitu loh. Sebenarnya aku enggak apa. Sebenarnya kalau cuman kata-kata itu menurut saya itu udah biasa. Soalnya Kak, saya tuh dari kecil udah dihujat-hujat terus Bu. Nah, jadi biasanya tuh ya seperti biasa gitu terus Kan manis tapi. iya. Terus dulu pas masih kecil sering diejek lambat. Soalnya dulu saya waktu kecil itu gendut. Oh. Terus Fisik lebih ke fisik ya. terus ya itu sih Bu. Dari pengalaman itu apakah menjadikan seperti Mbak Dian tadi, wah saya termotivasi untuk melakukan ke yang lain, atau justru malah menjadikan Mas Abi tuh oh kayak gini ya rasanya, jadi saya nggak akan melakukan itu ke orang lain gitu. Kalau saya sendiri itu lebih ke ya udah biarin aja. Soalnya orang tua saya itu udah ngajarin saya itu kalau dibully atau dimaki atau dihujat, ya udah biarin, itu pasti dia kan capek sendiri yang bully. Biarin dia capek sendiri Kak. Terus kita ya udah kita cuman diem, kalau enggak cerita sama temen gitu kan pasti kan kita sharing sama temen kan bisa meringankan bebannya. Kalau itu kemarin saya dibully sama ini, gimana sih responnya, gimana sih tanggapannya. Nah itu mungkin bisa disampaikan kalau ke teman, kalau misal nggak kuat di mental gitu kan masih ada teman buat cerita gitu. Berarti lebih kayak ya dari pengalaman itu Mas Farel nggak mempraktekkannya kan ke depannya kan? Mas Farel gimana? Enggak, Mas Farel, Mas Abi nggak dipraktekkan gitu loh dengan hal yang sama. Oke, kalau Mas Farel? Jadi kalau pengalaman saya sendiri itu kebanyakan verbal, kata-kata. Contohnya aja pas saya masih SD, SMP, SD itu saya kayak dikatain ya kowe iki lan mosok ngitung ngene ra iso, nah gitu. Dalam mapelnya itu matematika itu. Terus itu saya nggak bisa, terus saya lemah gitu kalau urusan matematika. Terus ya udah tapi saya kayak Mbak Dian, saya malah termotivasi. Oh, kowe ngono nek saiki tontonan wis sesuk. Lebih ke membuktikan. Iya, membuktikan. Gitu. Kalau untuk yang fisiknya itu juga pernah, pas saya dulu kan taekwondo nanti. Nah, jadi kalau misal kalah dalam suatu pertandingan itu mesti dari ayah ngasih pressure gitu buat coba kalian ini terus ditendang kayak diapain, tapi pakai body protector, ditendang biar besok nggak kalah lagi. Terus ya tapi saya maklumi soalnya ada alasan dulu buat bentuk, buat besok biar nggak kalah, besok gimana caranya latih keras biar juara, nggak ngecewain dan lain-lain. Lebih ke sisi positif ya hal itu ya. Oke. Kalau Mas Davin? Itu tadi yang tingkat-tingkat itu lingkungan sekolah apa gimana? Bebas, pokoknya yang mendalam yang buat Mas Davin itu mungkin masih terngiang sampai sekarang gitu loh. Kalau dari lingkungan sekolah nggak ada, tapi malah keluarga. Oh, malah keluarga. Keluarga. Gimana? Itu kasih pressure-nya. Sangat. Contohnya kok bisa dari keluarga justru? Ya kayak Mas Abi, saya dulu kecil kan gendut Bu. Dulu kecil gendut, kayak diajak nggak bisa lari gitu. Terus ya bener Mbak Dian sama Mas Farel tadi jadi motivasi buat saya. Ya saya SMP kayak mulai workout gitu. Asik. Terus juga ikut eskul olahraga gitu.
Kalau dari lingkungan sekolah enggak begitu ini. Itu mungkin kayak diskriminasi Bu. Diskriminasinya dalam bentuk Kan SMP saya lingkungannya jelek. Saya lingkungannya jelek. Jujur. Teman-teman saya tuh kayak pada ngerokok, bukan gitu. Nah, saya kan nggak ngerokok sama nggak ngelakuin kayak gitu. Kayak jadi dikucilin gitu, nggak di teman. Oh, berarti itu juga nggak nyaman juga kan sebenarnya Mbak Mas Davin. Padahal kan tahu kalau itu nggak benar ya. Terus solusinya apa? Kayak saya masukin hati karena ya emang kegiatan itu jelek gitu. Jadi sudah bisa memilah ya mana yang harus diikuti sama yang enggak ya. Oke, kalau Mbak Fani? Kalau dari saya sendiri dulu waktu SMP punya fisik. Nah di situ berjalannya cukup lama, sekitar 2 bulanan. Nah di situ hanya 1 orang yang memulai, tapi yang lain ikut-ikutan. Nah dari situ selesainya cuma 1, saya nangis, guru datang, dan itu pun ya yang salah itu minta maaf, udah selesai, dan saya nggak memikirkan hal itu lagi. Dan apakah diulangi lagi ketika hal itu sudah dimaafkan? Apa? Diulangi lagi nggak ketika mereka minta maaf? Enggak, berarti sudah maksudnya Mbak Fani pun ketika menjadi korban ya pas posisi itu berani untuk speak up. Berarti nggak hanya diam tapi memutus rantai itu dengan speak up solusinya. Oke. Kalau Mbak Kian? Kalau dulu waktu SD ya biasa lah, mungkin waktu SD juga kan saya emang orangnya maksudnya saya nasinya juga akrab banget semua gitu. Terus akhirnya ada suatu ketika saya tuh nolak permintaan mereka gitu. Misal mereka mau makanya saya nolak gitu permintaan mereka, tapi kata-kata saya tuh salah gitu. Jadi maksud saya ini tapi yang saya keluarkan ini, jadi maksudnya kan berbeda. Itu terus jadi salah tangkap juga, akhirnya dibully. Jadi kayak udah semua kayak jauhin gitu. Terus ya saya nggak ada teman. Terus ya itu sekitar 1 sampai 2 bulan gitu. Oh, lama sekali. Itu terus ya udah, terus sejak saat itu ya saya jadi kayak lebih tertutup aja gitu. Maksudnya kayak terbuka kayak gimana sih. Kalau dulu tuh ya malah ya udah ya ayo gitu ya, saya kayak udah nanti dulu gitu. Dalam waktu 2 bulan itu menyikapinya gimana Mbak Kian? Saya sih walaupun saya dulunya ekstrovert, tapi kalau ada masalah tuh saya nggak berani yang cerita itu. Jadi saya kayak cuman cuma berdoa sih Bu, saya kayak lebih banyak kayak Tuhan kok gini ya gitu. Apakah itu membuat nyaman? Itu solusi buat Mbak Kian, itu solusi terbaik kah? Iya, kalau saya Bu, soalnya dulu pokoknya saya kerja, jadi saya dulu cuma sendiri. Jadi nggak ada teman cerita. Terus kalau misalnya teman juga nggak ada yang mau dicurhatin juga kan. Maksudnya waktu itu dijauhin, jadi kayak siapa ya udah, saya punya Tuhan ya, saya Tuhan. Iman ya, oke teman-teman. Udah kayaknya udah mental baja semua nih kayaknya ya. Dari pengalaman di masa lampau, dari pengalaman mungkin terburuk bisa dikatakan seperti itu, Ibu yakin itu justru akan membentuk diri kalian menjadi lebih hebat. Karena besi saja ketika dia itu harus dibentuk, itu harus dibakar, ditempa kan, dibentuk seperti itu. Nah, mudah-mudahan di luar sana mentalnya terbentuk betul seperti kalian. Jadi kalian kenapa ada di sini itu tidak kebetulan nak. Kalian hadir di sini dengan sukarela, sudah memiliki pengalaman dari masing-masing, membawa, menyatukan, dan juga kita saling share. Nah, kasihlah influence ke teman-teman yang lain ketika memang ada yang diperlakukan seperti itu. Rangkul mereka, mengutarakan banyak hal. Kita udah sesi ya untuk kegiatan hari ini, sangat luar biasa. Kerasa nggak sih? Kerasa ya. Oke. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini, sudah menyampaikan pikiran dan juga pengalamannya. Tentu saja ini akan semoga bermanfaat untuk kalian dan juga saya pribadi tentunya. Nah, sebagai penguat nih, sebagai motivasi untuk kita semua, kira-kira kalian
bersedia nggak ketika nanti ada dijumpai atau mungkin kalian mengalami sendiri untuk speak up, stop untuk bullying? Bersedia ya, sepakat ya? Oke, nanti kalianlah menjadi pionir, kalian menjadi yang menghentikan perilaku bullying itu, gitu ya. Tetap semangat, jaga kekompakan, Mas Abi ya. Walaupun mentalnya sudah mental baja, kasihlah, itu akan bermanfaat ketika kita bisa merangkul teman yang lain gitu ya. Di kelas 10A mudah-mudahan tidak ada perilaku bullying gitu ya Mas Davin ya. Oke, sama ketika nanti di keluarga juga buktikan dengan hal yang positif gitu. Ketika kita dikucilkan, ketika kita direndahkan, kita bisa show up dengan bukti, nah itu akan menampar jauh lebih baik gitu ya. Jadi tanpa harus berkata-kata, tapi itu bukti real gitu ya. Stop bullying. Kita dari sekarang, kita saudara. Ketika kita merasa ada yang tersakiti, ya sebenarnya kita juga sama merasakan hal itu gitu ya. Oke. Sebelum Google Form untuk angket evaluasi hasil dari kegiatan kita hari ini yang sudah 2 sesi bergulir, mohon masukannya diisi tanpa ada, nanti nggak berpengaruh sama sekali untuk nilai rapat kalian, tapi untuk masukan untuk tindak lanjut kita selanjutnya ya. Sudah bawa HP semua? Bisa dipegang untuk ambil, bisa Mbak, di mana HP-nya? Bisa diambil, nanti diisi Google Form-nya. Yang nggak punya paket boleh sodakoh, boleh memberikan sumbangan tetheringnya. Bisa diakses. Jadi tidak hanya secara teori apa sih itu bully, apa ini, tapi memang kalian bisa mengalami langsung. Kalian bisa mengambil makna, kalian bisa merasakan baik secara fisik maupun secara mental ketika perilaku bullying itu ada di lingkungan kalian. Gitu ya. Terima kasih. Saya apresiasi, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini langkah awal kita untuk mencegah perilaku bullying di SMA 2. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum? Tidak ya? Oke. Ada yang mau memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini? Tadi yang membuka siapa? Oke, Mas Abi tanggung jawab untuk menutup kegiatan hari ini. Kita menutup pada kegiatan pada hari ini dengan berdoa menutup agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Itu selesai. Oke, terima kasih Mas Abi. Ada yel-yel nih buat closing statementnya kita, biar anti perundungan, anti bullying. Ada ide? Gimana? Bullying no, supporting yes. Bullying no, Supporting yes. sporting. Yes. Supporting. Oke. Dalam bentuk apa? Gini apa yel-yel gitu ya? Oke. Yuk, bisa dimulai. Hah? Yuk, bisa. Mulai dari siapa? Yuk, kita berdiri. Oke. Bullying no, supporting yes. Ya, yuk. Yes. Saya yang paling atas nanti. Yuk. Ini apa? Ini. Ke bawah apa ke atas? Ke atas. Bawah ke atas. Ke atas yuk. Ke atas, yuk. 1, 2, 3. Bullying no, supporting.